Val, it's Val. Makan sayur mungkin emang kedengarannya enak buat sebagian orang. Cuman kalau kamu kayak aku dulu, aku sama sekali bukan penggemar sayur. Tapi bintang utama di video kali ini adalah sayur. Sebelumnya aku akan mulai dengan sedikit sharing cerita. Aku pun dulu adalah seorang yang jarang banget makan sayur. Waktu di rumah, kan mejaku bundar gitu. Jadi ketika diputar, aku selalu kayak nge-skip sayurnya dan selalu cari lauk yang lain supaya sebisa mungkin gimana caranya aku nggak dapet sayur. Dan aku sering banget ditegur, "Valen, jangan lupa ambil sayurnya ya." Nah terus ya udah, kalau emang habis ditegur aku ngambil satu helai. Dengan senang hati, waktu meja itu diputar, aku akan nambah lauk yang lain di piring aku. Tapi sebisa mungkin, kalau bisa, pokoknya jangan ada deh ijo-ijo di atas piring aku. Karena menurutku nggak tahu kenapa rada pahit, terus males makannya. Selain itu, aku juga kesulitan untuk membedakan jenis-jenis sayur. Yang jelas aku tahu kangkung, aku tahu bayam karena masakannya, tapi kalau untuk selada atau yang lain-lain, aku kadang-kadang masih suka ketukar-tukar. Jeleknya, kebiasaan ini berlanjut sampai akhirnya aku dewasa. Sama juga ketika aku beli makanan, mau itu makan di rumah atau itu mau makan di luar, pasti aku nggak kepikiran sama sekali untuk pesen sayur. Contohnya, misalnya aku makan pecel lele, ya udah sayurnya kol goreng. Akhirnya sekitar 2019 akhir, kebiasaanku berubah. Nah, dulu itu aku suka banyak banget keluhan di badan aku, dari pegel-pegel, pundak, lutut, kaki, pinggang. Pencernaan aku juga kurang bagus. Selain itu aku juga sering banget masuk angin, gampang banget. Dan itu lumayan mengganggu. Dan karena kebiasaan jelek aku itu, akhirnya satu hari aku sempat jatuh sakit. Dan waktu itu aku udah tinggal sendiri di Bali. Karena aku gak ada siapa-siapa untuk direpotin, jadi ya udah aku ngerepotin diri sendiri. Selain itu aku juga nggak ngabarin orang rumah di Jakarta karena aku takut ngerepotin atau bikin kepikiran. Jadi aku berusaha sebisa mungkin ya udah makan makanan bergizi sendiri, coba benerin badannya sendiri, bayar biaya-biayanya juga sendiri. Dan teman-teman semua pasti tahu kan, yang namanya sakit tuh nggak cuma consuming di dompet dan di waktu, tapi juga di pikiran. Kayak oke, gue harus ngapain lagi nih supaya gue sembuh, kayak gitu kan pasti pikirannya apapun penyakitnya. Nah dari situ akhirnya muncul di pikiranku pertanyaan-pertanyaan seperti, kok kalau ini badan gue sendiri gue nggak ngejaga ya, kok gue nggak take care of myself better ya, kok gue nggak makan makanan yang lebih bergizi, kok gue nggak ngurangin makan minuman yang nggak baik, kok gue nggak banyak makan sayur, ya kan? Karena apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu sangat berdampak banget buat tubuh kita, buat hidup kita bahkan. Dari situ keinget lah katanya orang-orang kan, you are what you eat. Dari situ aku sadar bahwa mengkonsumsi hal-hal yang baik itu tuh bukan cuman just because, tapi benar-benar karena emang penting, karena ada benefitnya, karena emang baik. Oke, mungkin ini akan terdengar super klasik, tapi momen itu akhirnya jadi momen dimana aku benar-benar sadar, oh pentingnya hidup saya tuh ini ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin juga udah pernah ngerasain ketika teman-teman sendiri dan gak ada siapa-siapa, tinggal sendiri tuh pasti akan lebih kepikiran gitu semuanya. Sebelum sakit, itu adalah sesuatu yang dengan gampangnya aku hiraukan aja, karena menurutku itu gak terlalu penting. Tapi akhirnya lewat peristiwa ini aku jadi sadar, oh ternyata ini pentingnya. Semenjak itu aku berusaha untuk merubah pola makanku. Dari banyak makan sayur, banyak makan buah, dan sedikit demi sedikit efeknya berasa banget. Pencernaanku jadi jauh lebih baik, kualitas hidup juga rasanya jadi lebih enak, aku jadi jarang sakit, dan yang paling penting standar moodku pun membaik. Ketika kita mengerti jawaban dari pertanyaan why, akan lebih mudah untuk kita menjalankan sesuatu, apapun itu. Kalau kita misalnya udah mengerti rasanya enaknya mandi, pasti kita akan lebih sering mandi. Kalau udah mengerti rasanya sakit hati, pasti lebih hati-hati kalau lagi jatuh hati. Sama juga dengan makan sayur. Jika kita udah ngerti apa sih alasannya kenapa kita harus makan sayur, pasti kita akan lebih lancar lagi makan sayurnya. Pasti kita akan lebih banyak dan voluntarily makan sayur. Bahkan ekstrimnya adalah menjadi suka makan sayur. Selain khasiat sayur yang melimpah, hari ini aku bakal bahas satu khasiat yang menurut aku menarik banget, yaitu ngurangin stres. Sebuah riset baru dari Edith Cowan University Australia melaporkan bahwa dengan makan sayur kita bisa mengurangi stres. Wow. Jadi di dalam riset itu ada 8.600 orang dari umur 25 sampai 91. Nah, grup ini itu dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama makan 470 gram sayur setiap harinya, lalu kelompok kedua makan 230 gram sayur setiap harinya juga.
Nah, ternyata kelompok pertama yang tadi makan lebih banyak, 470 gram sayur dan buah-buahan, mempunyai kadar stres 10% lebih rendah dibanding kelompok kedua yang makan sayur lebih sedikit. Ini menurutku menarik banget karena kita juga tahu kan, stres tuh bisa jadi akar dari banyak banget penyakit. Aku nggak usah nyebutin, tapi teman-teman semua juga tahu kan betapa parahnya penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh stres. Jadi penting banget untuk melihat jangka panjangnya. Kenapa sih kita harus makan sayur? Kenapa sih kita harus hidup lebih sehat? Bukan apa yang kita rasain hari ini, bukan karena rasanya kurang enak, tetapi benar-benar apa sih long view-nya. Nah, dari riset yang tadi, menurut para researchers, kenapa bisa akhirnya lebih rendah 10%? Itu karena kandungan-kandungan yang ada dari sayur dan buah-buahan, yaitu ya vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Memang stres adalah bagian yang sangat susah untuk kita atur dalam hidup kita, karena banyaknya hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin dalam hidup kita. Namun ingat aja, kalau kita cuma hidup sekali, hidup seperti apa sih yang kita inginkan? Apakah kita mau hidup yang sakit-sakitan, atau hidup yang lebih fresh, yang lebih sehat, yang sampai tua mood kita bete terus, atau yang happy-happy aja, yang hatinya juga senang? So, the next time kalau kamu beli bahan makanan dimanapun itu, jangan lupa ya untuk ngambil sayur yang lebih banyak. Kenapa? Supaya mood kita juga lebih baik, jiwa raga kita pun jadi lebih baik, dan semoga jadi lebih sehat juga. Kalau udah mengerti why-nya, pasti akan lebih mudah untuk dijalankan. Terima kasih sudah menonton.